Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek. Ya, yang sudah pada subscribe terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman untuk beramal kebaikan buat yang lain. Oke. Baik, kali ini saya akan coba bahas ini sebetulnya kalau dibilang rahasia. Aduh, ini rahasia untuk cuan lebar. Tapi kadang kita sendiri, bahkan jangankan teman-teman, saya sendiri secara pribadi itu kadang bikin sebuah kesalahan saat berbisnis saham. Kesalahan terbesarnya adalah tidak sabar. Yap, ini jurusnya, ini jurus lengkapnya. Setelah video ini mungkin saya tidak bikin video dulu agak lama ya, jadi silakan teman-teman simak. Yap, saya akan coba perlihatkan sesuatu. Ini ada saham yang kemarin loncat lumayan jauh, saham Vico, Victoria Investama Tbk. Saham ini sebenarnya saya sudah pernah share, sudah lama sih, waktu sekitaran bulan November lah. Bulan November saya share untuk dikumpulin Oktober November lah, kumpulin pada harga 80 ke bawah. Itu berarti kalau sekarang pun ini saham harusnya sudah profit 100%. Itu saham Vico ini. Sebelum itu saya jelaskan ini dulu. Jadi teman-teman nanti silakan lihat ini. Jadi untuk melihat valuasi harga saham, saat teman-teman mau melihat apakah saham undervalue atau tidak, nanti teman-teman lihat di panduan lengkap, cek valuasi harga wajar saham ini ya. Cek ini, atau ada video juga cek cara mudah cek valuasi harga saham. Nanti cek video ini, lihat di video ini untuk biar tahu sebenarnya saham undervalue seperti apa. Terus untuk teman-teman yang mau cek fundamental sebuah saham secara mudah dengan RTI juga, teman-teman nanti bisa lihat di video ini, tips fundamental analisis investor saham dengan RTI. Ini buat basicnya. Saya lebih menyarankan teman-teman untuk tetap ambil saham-saham yang secara fundamental bagus ya. Meskipun saham nggak bagus juga masih tetap juga naik, tapi untuk keamanan dana teman-teman saya lebih menyarankan itu. Oke. Terus di sini juga saya pernah bikin video cara untuk screening saham pakai iPodGo. Di video cara mudah investor dapat saham cuan mutiara terpendam ini teman-teman bisa lihat nanti. Terus jurus gratis dan mudah investor cari saham yang undervalue ini pakai iPodGo, teman-teman juga bisa lihat nanti di video ini ya. Saya juga pernah coba perlihatkan caranya langsung di video ini, trik mudah investor atau trader untuk cari saham pasti cuan. Ini juga bisa teman-teman lihat. Dasar-dasarnya sudah saya kasih semua bro ya. Harusnya teman-teman tidak perlu pusing-pusing untuk tanya sana sini, atau coba cek mandiri pun teman-teman pasti bisa ya. Kita akan coba bedah kenapa Vico sampai naik
Memang kalau kita melihat grafik sebelumnya, Vico pernah sampai di harga 350-an. Tapi Vico kan turun terus sampai berapa nih? Dari harga 100, dari harga 300-an terus drop sampai harga 70-an. Saya pernah suruh kumpulin harga 80 ke bawah. Kemarin terakhir Vico naik arah sampai harga 157. Harga tertinggi kemarin berapa? Yap, 157. Kita lihat apa yang jadi faktor yang menjadikan Vico sampai seperti itu. Yang pertama, kenapa saya masih berani untuk menyarankan Vico waktu itu? Vico masih mendulang laba, meskipun labanya belum optimal. Kalau kita mengacu ke BVPS Vico 232, maka EPS tahunan Vico itu harusnya pada kisaran 20 sampai minimal 30. Tapi EPS Vico masih kisaran 10, 4, 5, 3. Tapi Vico masih mampu menorehkan keuntungan, ya kan? Itu catatan pertama, Pak. Kita tetap melihat saham yang kualitasnya bagus, masih menorehkan laba. Saya lebih menyarankan teman-teman seperti itu. Kita coba cek. Saya screenshot ya, biar enggak saya screenshot ya. Nah, teman-teman bisa lihat BVPS dari Vico berapa? BVPS dari Vico itu berarti di sini. Sebentar. BVPS Vico 232. Artinya kalau Vico memang kinerjanya belum optimal, Vico masih mungkin untuk mengoptimalkan kinerjanya sampai EPS-nya bisa memenuhi batas yang seharusnya. Kan kalau kita mengacu ke batas seharusnya, EPS-nya Vico itu di kisaran 20 sampai 30. Artinya Vico itu cuma masih belum optimal kinerjanya. Itu catatan pertama, BVPS-nya. Nah, catatan kedua, kenapa saya berani pegang Vico? Kita lihat di profilnya. Teman-teman bisa lihat, saya tetap lebih menyarankan teman-teman untuk membeli saham di mana saham yang dipublik cuma sekitaran 40% ke bawah. Jadi masih ada perusahaan atau perorangan yang masih mau hold sahamnya dengan jumlah 60% lebih. Kayak Vico ini kan saham di masyarakat cuma 10%. Artinya perusahaan kayak Grata Mulia Pratama ini masih merasa bahwa Vico masih perusahaan yang bagus. Itu catatan kedua setelah saya melihat BVPS-nya. EPS-nya masih ada labanya, BVPS-nya ternyata lebih tinggi dari harganya. Terus saya lihat dari kepemilikan sahamnya. Jangan sampai kayak misalkan saham apa ya? Saham Bumi. Kita lihat kepemilikan saham Bumi. Teman-teman bisa lihat. Saham Bumi itu di masyarakat ada 74%. Perusahaan cuma berani pegang 21,75%. Sama ada orang yang pegang 5%. Artinya tidak ada perusahaan yang berani pegang saham ini dalam jumlah sampai persentasenya besar. Saya jadi tidak bisa bilang percaya bahwa Bumi bisa jadi bagus. Karena apa? Perusahaan dengan kekuatan dana lebih besar dari saya pun tidak berani pegang besar untuk saham ini. Makanya kayak di saham Vico tadi, saya lebih menyarankan pegang Vico karena perusahaan Grata Mulia Pratama ini masih berani pegang sampai 68%. Sehingga saham di masyarakat cuma ada 10%.
Itu patokan kedua. Patokan ketiga kita lihat dari harga IPO. IPO dulu harganya 125. Sementara harga saham Vico masih deret-eret di harga kisaran 70 ke bawah. 80 ke bawah lah. Artinya ini saham masih under value dilihat dari harga IPO-nya ataupun dilihat dari book value-nya, harga sahamnya, book value-nya 232. Dari analisa itu ya sudah, berarti saham Vico secara mutu memang kita masih bisa bilang oke, tidak masalah. Ya sudah, setelah itu kita beli. Setelah saham under value dibeli, sebetulnya butuh apa sih untuk bisa cuan lebar? Aslinya cuma butuh satu. Kesabaran. Aslinya cuma butuh sabar untuk seperti itu, untuk dapat itu. Saya kasih contoh lagi satu saham, Dada. Kemarin arah juga saham Dada ini. Dada kemarin arah dari harga 50 ke 72. Wih, mantap kan? Kita coba lihat. Kalau kita menilik ke EPS-nya, maka Dada harusnya di kisaran harga berapa? Saya screenshot dulu ya. Berarti harga Dada itu harusnya di kisaran, waduh, screenshotnya nggak bisa. Berarti harusnya harga Dada di kisaran segini. Karena EPS-nya 10, berarti Dada itu harusnya 10 dikalikan 10. Berapa? Harusnya 100. Harga saham Dada paling minim di harga 100. Tapi harga saham Dada berapa? Harga saham Dada waktu itu 50 perak. Artinya kita masih mungkin cuan sampai 100% di saham Dada. Kita lihat BVPS-nya. BVPS Dada memang 42, tapi kemampuan laba Dada harusnya dihargai senilai 100 perak, ya kan? Kita lihat di profilnya juga. Teman-teman bisa lihat. PT Karya Pratama Inovasi Indonesia itu masih mau pegang sampai 69%. Di masyarakat cuma ada 29,9%. Artinya perusahaan dengan kekuatan modal lebih itu masih mau mempertahankan saham ini. Itu catatan keduanya. Catatan ketiganya, harga IPO-nya berapa sih? 102. Harga sekarang berapa? Waktu itu 50, sekarang udah 72. Sebegitu mudahnya sebenarnya cara untuk cuan. Kita cuma butuh cari saham yang under value. Kita butuh saham yang ada perusahaan yang masih mau pegang dalam jumlah banyak. Dan setelah itu kita cuma butuh apa? Sabar untuk dapat cuan lebar. Tapi biasanya kebanyakan tidak sabar. Cuannya bisa sampai 100% lebih, bro. Kalau saya pernah pegang saham ya dulu, cuma saya lepas gara-gara EPS-nya minus. Saya pernah pegang saham di harga berapa? Kisaran harga 80-an. Harga sahamnya pernah menyentuh 400. Saya harusnya dapat berapa? 500%. Kalau kita mengacu ke EPS sahamnya itu harusnya amburadul. Kalau kita mengacu ke BVPS sahamnya cuma 94. Tapi ada perusahaan yang masih mau pegang sampai 71%. Plus saham-sahamnya juga IPO-nya dulu di harga 400. Dan sahamnya pernah menyentuh level harga 400. Cuma butuh apa? Sabar sebetulnya. So, yuk analisa sendiri, cari saham under value sendiri, pilih yang sudah ngedrop terlalu jauh, pilih yang kepemilikan publik sedikit, beli, tidurlah. Biarkan waktu yang membuat Anda cuan lebar. Cuma seperti itu loh, gak usah ribet-ribet. Ya, kalau orang lain pakai cara yang susah, ya sudah, biarkan orang lain pakai cara yang susah. Kita pakai cara yang mudah saja untuk cuan lebih berkah. Oke? Ya wis lah, itu saja infonya.
Intinya belajarlah untuk bisa screening sendiri, jangan terlalu terpaku pada pendapat orang lain. Belajar untuk screening sendiri, belajar untuk ambil yang under value, beli, dan sabar saja sampai cuan maksimal bisa teman-teman dapatkan. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.